Sama-sama Alkitab kita membaca dari Ayub pasal yang ke-36. Ayub pasal 36 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Tema kita pada pagi ini adalah kasih karunia agar hidup kita ditinggikan oleh Tuhan, atau kasih karunia untuk mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Ayub 36 ayat 5 sampai ayat 7, saya baca ayat 5, Bapak Ibu baca ayat yang ke-6, dan pada ayat yang ke-7 kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Sama-sama. Ia tidak mengalihkan pandangannya, matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja, di atas tata, sehingga mereka tinggi martabatnya. Katakan amin. Saudara, ketahuilah Allah itu perkasa, Allah itu hebat, Allah itu besar. Tetapi walaupun dia Allah itu perkasa, Allah tidak memandang hina siapapun. Justru Allah memberi keadilan kepada orang-orang yang hina, memberi sesuatu pandangannya kepada orang-orang yang hina. Bahkan ayat yang ke-7, firman Allah berkata, Tuhan tidak mengalihkan pandangannya dari orang-orang yang benar. Dalam hidup ini, fokus Tuhan, pandangan Tuhan itu pada orang yang benar. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu melihat keadaan orang-orang yang benar. Dan apa yang Tuhan katakan ayat yang ke-7, kepada orang-orang benar Tuhan menempatkan mereka di samping-samping raja, di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Ayat yang kelima, ada orang yang hina, ada orang yang sengsara, tapi akhirnya Tuhan bisa mengangkat mereka mempunyai martabat yang tinggi, mempunyai kedudukan yang tinggi. Kalau kita secara spesifik, mari kita baca Mazmur 34 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, ayat 16, ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju. Jadi fokus Tuhan itu ada pada orang benar. Pandangan Tuhan ada pada orang benar. Untuk apa? Untuk mengangkat martabat orang-orang benar, untuk mengangkat derajat mereka. Tetapi wajah Tuhan, ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang buat jahat, untuk melenyapkan ingatan mereka, ingatan kepada mereka dari muka bumi ini. Luar biasa, sungguh mulia, sungguh indah. Kita punya Tuhan yang selalu memandang hidup kita. Maka jadikan hidup saudara menjadi hidup yang benar. Amin. Siapa yang mau ditinggikan oleh Tuhan, kuncinya jadikan hidup saudara menjadi hidup yang benar. Karena fokus Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, tertuju kepada teriak mereka, tertuju kepada seruan mereka, tertuju kepada doa mereka. Indahnya luar biasa Tuhan kita itu. Dia memperhatikan kita, walaupun dia begitu perkasa, walaupun dia begitu hebat, walaupun dia begitu tinggi, tetapi masih dia memperhatikan hidup kita yang hina ini. Hidup kita yang sengsara ini masih diperhatikan oleh Tuhan. Ayat yang ke-18 di sana dikatakan, apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan mereka. Saudara-saudara, dalam hidup ini seringkali ketidakadilan terjadi, kita alami.
sebagai orang benar, ketidakadilan kita alami, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam karir kita, ya, baik di dalam situasi, aktivitas pergaulan kita. Tapi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu iri kepada mereka yang punya hal-hal, fasilitas-fasilitas orang dalam dan lain sebagainya. Saudara percaya Tuhan pasti bisa mengangkat saudara. Siapa yang mau diangkat oleh Tuhan? Katakan amin, haleluya. Yang mau diangkat martabatnya, yang mau diangkat derajatnya, diangkat ke tempat yang terhormat. Tuhan yang bisa buat kita berdiri di samping raja-raja, duduk di atas tahta-tahta. Jadi saya percaya juga bahwa orang-orang benar itu dijanjikan peninggian dari Tuhan. Poin kita yang pertama di sini adalah peninggian itu adalah janji Tuhan bagi orang benar. Sesuatu di mana kita diangkat adalah janji Tuhan bagi orang benar. Ulangan 28 ayat 13. Satu ayat yang terkenal di sana dikatakan, engkau bukan menjadi kepala, engkau bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Secara spesifik banyak orang berkata begini, Tuhan mengangkat jadi kepala, tapi saya nggak pernah jadi kepala, saya terus jadi bawahan, saya terus jadi karyawan. Ya, ada juga orang berpendapat begitu. Kalau saudara lihat kitab Ulangan ini adalah janji Tuhan kepada orang Israel secara khusus, ya. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam sejarah dunia, walaupun orang Israel itu cuma 5-6 juta orang, tapi lihat, apakah mereka jadi kepala atau jadi ekor? Kita penduduknya 270 juta orang. Jauh lebih besar daripada Israel. Tapi kalau kita lihat semua sektor, baik ekonomi, teknologi, kedokteran, pertanian, ya, kecanggihan pertanian, itu semua pasti orang-orang yang ada di atas sana pasti adalah orang Israel. Mereka memang dijanjikan untuk menjadi kepala, menjadi seorang pemimpin besar, walaupun mereka kecil, negara yang kecil, tapi mereka diangkat oleh Tuhan. Tetapi secara rohani, hidup kita, hidup saudara dan saya adalah menjadi hidup yang berdampak. Tuhan berkata begini, kamu adalah terang, kamu adalah garam dunia. Jadi secara rohani terang dan garam itu juga adalah kepala. Walaupun tidak secara struktur jabatannya. Kamu adalah terang yang ditaruh di atas, yang menerangi satu kota. Terang itu kan biasanya sumbernya di atas. Betul nggak saudara? Nggak ada bilang amin ini. Iya, saudara nggak mungkin taruh lampu di bawah tempat tidur. Untuk apa? Ya, lampu itu di atas. Kalau kita keluar dari gereja ini kita lihat matahari itu ada di atas. Jadi secara rohani, ketika orang mungkin sedih melihat, kadang-kadang orang jadi sedih dengar ayat ini. Ah, bohong, jadi kepala bukan jadi ekor, tapi seumur hidupku aku nggak pernah, kepala gudang pun nggak pernah, kepala bagian pun nggak pernah. Ya, yang ada kepala ikannya yang kumakan, ya kan? Karena murah mungkin, ya. Karena kan ada juga kepala ikan yang dijual. Jadi ini nggak sesuai. Sering orang berpikir begitu, tapi secara khusus ini kepada orang Israel itu terlaksana. Kepada orang Israel secara jasmani terlaksana, tapi kepada kita secara rohani juga terlaksana bahwa kita adalah terang itu. Kita ada di atas. Kita berdampak. Kita punya sesuatu yang akan dibagikan, dikerjakan. Jadi peninggian itu janji kepada orang yang benar. Yang kedua, peninggian itu harus kita tahu datangnya dari Tuhan. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari utara, bukan dari selatan, tapi datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Walaupun ada manusia yang bisa mengangkat kita.
menaikkan jabatan kita. Tapi saudara-saudara, mari kita baca dulu Mazmur 75. Mazmur 75. Ayat yang ke-7. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ya. Jangan cari peninggian itu ke timur, cari ke barat, cari ke padang gurun. Itu bicara satu tempat lokasi di mana kita bisa diangkat, jangan. Tetapi lihat ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Berarti peninggian itu datangnya dari Tuhan. Tuhan bisa membuat hidup kita rendah, tapi Tuhan juga bisa membuat hidup kita tinggi. Jadi tidak perlu kita pakai cara dunia untuk supaya kita diangkat. Tidak perlu menjilat manusia, berbuat curang untuk mendapatkan peninggian. Tidak perlu meniru-niru cara dunia. Dunia punya cara bagaimana supaya dia diangkat. Bagaimana supaya dia dapat kursi yang terhormat. Dunia punya cara itu. Tetapi saudara dan saya sebagai orang benar, hanya Tuhan yang punya kuasa untuk meninggikan. Kalau dengan cara-cara seperti itu, dia berbuat sesuatu yang tidak baik, dia berbuat sesuatu yang curang, satu saat kursinya akan diambil oleh Tuhan dan dia akan dijatuhkan oleh Tuhan. Direndahkan. Coba kita baca 1 Samuel 2. 1 Samuel pasal 2. Ayat yang ke-7. Di sana dikatakan Tuhan bisa mengangkat kita dari lumpur, bahkan mendudukkan kita dengan para bangsawan. Dia yang bisa membuat kita kaya, dia juga bisa membuat kita miskin. Mari kita baca dulu 1 Samuel 2 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Supaya saudara bisa memahami ayat ini bahwa kuasa peninggian itu bukan dari manusia. Kuasa peninggian itu datangnya dari Tuhan. Mari kita baca 1, 2, ya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan membuat alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Perhatikan, orang hina dari dalam debu, orang miskin dari dalam lumpur bisa didudukkan Tuhan dengan para bangsawan mendapat kursi kehormatan. Kuasa peninggian datang dari Tuhan. Itu sebabnya orang yang mau ditinggikan jangan berbuat curang. Jangan berbuat sesuatu yang salah. Karena kuasa itu bisa ditarik oleh Tuhan. Tuhan bisa membuat kita miskin. Tuhan bisa membuat kita kaya. Tuhan bisa mengangkat kita. Tuhan bisa merendahkan kita. Tuhan bisa menegakkan kita. Tuhan juga bisa menghancurkan kita. Dia punya kuasa. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus bersandar pada Tuhan. Kalau saudara mau diangkat oleh Tuhan, fokuslah, jadilah orang yang benar. Amin saudara. Yang ketiga yang kita lihat, peninggian itu harus disadari sebagai kasih karunia. Setelah kita sudah mendapat, seringkali kita lupa. Seringkali kita tidak mengerti bahwa hal yang Tuhan berikan itu justru adalah kasih karunia. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kekuatan kita. Ada seorang raja yang diangkat oleh Tuhan. Dia sampai-sampai tidak pernah berpikir, bermimpi, bercita-cita jadi raja. Namanya Daud. Dia hanya gembala biasa, masih muda. 2-3 ekor kambing domba yang digembalakannya. Ketika Saul datang ke rumah ayahnya Isai hanya menyodorkan anak-anak yang badannya tinggi tegap, jabatannya ada, pasukan, ya, seorang prajurit. Daud dilupakan. Daud tidak diikut sertakan dalam pemilihan raja itu. Sehingga Samuel pun heran ketika semua anak-anak Daud sudah menghadap Samuel. Dia berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Kok Tuhan tidak ada? Pilih satu pun dari anakmu ini. Baru Isai
Ngah dia, baru Isai ingat, oh ada, saya masih punya anak, tapi dia masih muda. Mungkin dia tidak cocok jadi raja, masih sangat remaja sekali. Dia tidak punya pengalaman. Samuel berkata, bawa dia kemari. Panggil dia, datang ke tempat ini. Kita tidak akan makan sebelum dia datang. Dan ketika Daud dipanggil dari padang belantara dan dihadapkan kepada Samuel, suara Tuhan datang kepada Samuel dan berkata, Samuel, bangkitlah, urapilah dia, berkati, doakan dia, karena inilah raja orang Israel yang baru. Dia dipilih, diangkat dengan kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari kita baca 2 Samuel 5. Apa nyanyian Raja Daud ketika dia sudah menjadi seorang raja yang kuat? 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Taulah Daud bahwa Tuhanlah yang menegakkan, yang mengangkat dia sebagai raja, yang membuat dia menjadi raja yang punya martabat. Daud tahu itu yang penting. Ketika kita sudah diangkat oleh Tuhan, kita harus tahu siapa yang mengangkat kita. Dan atas dasar apa kita diangkat? Atas dasar kasih karunia Tuhan. Tema besar kita tahun ini adalah kasih karunia Tuhan. Kita diangkat karena kasih karunia Tuhan. Lalu contoh yang kedua seperti Maria. Dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 53. Maria menyanyikan sebuah nyanyian ketika dia dipilih oleh malaikat Gabriel menjadi seorang wanita yang istimewa. Dia mengandung bayi juru selamat Mesias, Tuhan Yesus. Maria menyanyikan bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang yang merendahkan dirinya. Jadi beda dengan prinsip dunia. Orang-orang yang merendahkan diri itu yang diangkat oleh Tuhan. Orang-orang yang meninggikan diri direndahkan oleh Tuhan. Haleluya. Contoh yang ketiga, seorang yang bernama Pontius Pilatus. Nah gini kita lihat, Pontius Pilatus adalah wali negeri di Yerusalem yang merupakan pejabat Romawi. Dan dialah yang kemudian memberikan penetapan hukuman mati dengan cara salib kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat Yohanes pasal 19. Ketika Yesus tidak menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan Pilatus, Pilatus jadi marah dan emosi. Sampai Pilatus berkata, hidup dan matimu ada di tanganku Yesus. Kau bisa kuberikan kuasa untuk hidup, kau juga bisa kuberikan kuasa untuk mati. Di hadapan Tuhan dia begitu sombong. Pontius Pilatus begitu sombong berkata seperti itu di hadapan Tuhan. Mari kita lihat Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-10. Maka kata Pilatus kepadanya. Maaf, saya baca dari ayatnya yang ke-9. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Sudah berkali-kali Pilatus bertanya kepada Yesus. Berkali-kali. Apa dasar mereka menghukum engkau? Apa dasar mereka mau menyalibkan engkau? Apa dasar mereka membenci engkau? Apa dasar, apa yang sudah kau perbuat? Berkali-kali Pilatus tanya. Tapi saudara tahu Yesus cuma diam. Nah ditanya lagi, dari mana asalmu? Kembali Yesus tidak memberi jawab. Ayat 10. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa? Lihat, aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan juga berkuasa untuk menyalibkan engkau. Tentu dia bicara karena jabatan dia sebagai seorang wali negeri. Jabatan seorang yang sangat tinggi pada waktu itu, dihormati, punya pasukan yang banyak. Dengan sombongnya dia berkata, tahukah kau bahwa aku bisa membebaskan dan aku bisa menyalibkan engkau? Sekarang kita lihat apa kata Yesus. Mari sama-sama kita baca ayat 11. 1, 2 ya. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku.
kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Yesus menjawab dengan kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Dia berkata, kau tidak punya kuasa kepadaku. Kalau bukan Bapa yang berikan itu, kau tidak punya kuasa apapun sedikit pun untuk menentukan aku hidup atau aku mati. Pilatus menjadi pribadi yang sombong ketika dia sudah ada dalam posisi yang tinggi. Saudara-saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang benar, yang merendahkan hati kita. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, maka kamu akan ditinggikan pada waktunya. Ketika kita sudah ditinggikan, diangkat oleh Tuhan, jangan lupa itu kasih karunia Tuhan. Jangan kita berkata aku berkuasa, aku bisa, aku mampu, aku bisa mengerjakan ini. Semua karena kehebatanku, semua karena kepintaranku, semua karena pengalamanku, semua karena koneksiku, semua karena ini. Katakan ketika sudah seperti Daud berkata, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Harus kembali pada kasih karunia Tuhan. Kita berdoa. Di pemilu nanti, Tuhan mengangkat orang-orang yang benar, yang takut akan Tuhan. Kuasa peninggian ada di tangan Tuhan. Tuhan yang bisa membuat kita naik derajatnya, duduk pada kursi-kursi raja, duduk pada orang-orang bangsawan, berdiri di atas tahta-tahta raja. Tapi Tuhan juga yang bisa membuat kita hina seperti lumpur dan debu yang tak ada harganya. Aku yang bisa membuat engkau kaya, aku juga yang bisa membuat engkau miskin. Jadilah seperti Daud, seperti Maria yang ketika dipilih Tuhan, diangkat Tuhan, dia kemudian berkata, oh ini semua karena kasih karunia Tuhan, ini semua karena berkat Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya berdoa saudara-saudara juga mengalami berkat peninggian itu. Di tahun 2024 ini, apapun yang kita doakan, kiranya kasih karunia Tuhan mengangkat derajat kita, mengangkat martabat kita, mendudukkan kita pada kursi-kursi kehormatan, mendirikan kita pada berdiri di atas orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang memiliki keperkasaan di dunia. Tuhan bisa mendudukkan kita. Hanya satu hal yang Tuhan minta, jadilah orang yang benar. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Pandangannya tertuju pada orang yang benar. Jaga saja hati saudara, jaga saja hidup saudara. Urusan diangkat itu urusannya Tuhan. Pada waktunya nanti Tuhan akan mengangkat saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua karena